Selamat datang di channel Dengarkan Buku. Ini adalah audiobook The Count of Monte Cristo karya Alexandre Dumas. Bab 85. Perjalanan. Monte Cristo berseru gembira begitu melihat kedua pemuda itu datang bersama. "Aha," katanya. "Kuharap semuanya telah berakhir, dijelaskan dan diselesaikan." "Ya," kata Beauchamp. "Kabar-kabar konyol itu telah mereda, dan seandainya muncul kembali, akulah yang pertama menentangnya. Jadi jangan kita bicarakan lagi soal itu." "Albert akan memberitahumu," jawab sang Count, "bahwa aku memberinya nasihat yang sama. Lihat," tambahnya, "aku sedang menyelesaikan pekerjaan pagi yang paling menjemukan." "Apa itu?" tanya Albert. "Menyusun surat-suratmu rupanya." "Surat-suratku? Syukurlah tidak. Semua suratku sudah tertata rapi, karena aku tak punya surat sama sekali. Ini surat-surat Monsieur Cavalcanti." "Surat-surat Monsieur Cavalcanti?" tanya Beauchamp. "Tidakkah kau tahu," kata Morcerf, "bahwa inilah pemuda yang diperkenalkan sang Count?" "Jangan salah paham," jawab Monte Cristo. "Aku tak memperkenalkan siapapun, apalagi Monsieur Cavalcanti." "Dan siapa," kata Albert dengan senyum dipaksakan, "yang akan menikahi Mademoiselle Danglars menggantikanku, yang sungguh menyedihkanku." "Apa? Cavalcanti akan menikahi Mademoiselle Danglars?" tanya Beauchamp. "Tentu saja. Apakah kau datang dari ujung dunia?" kata Monte Cristo. "Kau, seorang jurnalis, suami dari kemasyhuran, ini buah bibir seluruh Paris." "Dan kau, Count, yang menjodohkan mereka?" tanya Beauchamp. "Aku? Diamlah penyebar gosip. Jangan sebarkan kabar itu. Aku menjodohkan? Tidak. Kau tak mengenalku. Aku justru telah berusaha sekuat tenaga mencegahnya." "Ah, aku mengerti," kata Beauchamp. "Demi sahabat kita Albert." "Demi aku?" kata sang pemuda. "Oh, tidak sama sekali. Count akan bersaksi bahwa justru aku selalu memohon padanya memutus pertunanganku. Dan untungnya kini telah berakhir. Count berpura-pura aku tak berutang budi padanya. Baiklah, aku akan mendirikan altar bagi Deo Ignoto." "Dengarkan," kata Monte Cristo. "Aku tak banyak campur tangan dalam urusan ini. Sebab aku tak akur baik dengan calon mertua maupun sang pemuda. Hanya Mademoiselle Eugene yang tampaknya tak tertarik sama sekali pada gagasan pernikahan. Dan karena mereka melihat betapa enggannya aku membujuknya, melepaskan kebebasannya yang berharga, ia masih menyimpan sedikit kasih padaku. Jadi pernikahan ini akan segera berlangsung." "Oh ya, meski segala usahaku sia-sia, aku tak mengenal pemuda itu. Katanya ia berasal dari keluarga terhormat dan kaya. Tapi aku tak pernah percaya pada kabar kabur. Aku telah memperingatkan Monsieur Danglars hingga bosan. Namun ia terpesona oleh si Lucanesnya. Bahkan aku telah memberitahunya sebuah hal yang kuanggap sangat serius. Pemuda itu entah terpesona oleh pengasuhnya, diculik gipsi atau tersesat oleh gurunya. Aku sendiri tak tahu pasti. Yang ku tahu, ayahnya kehilangan jejaknya lebih dari 10 tahun. Apa yang dilakukannya selama 10 tahun itu, hanya Tuhan yang tahu. Namun semua itu sia-sia. Mereka memintaku menulis surat kepada sang mayor untuk meminta dokumen. Dan inilah dokumen itu. Aku kirimkan, tapi seperti Pilatus, aku membasuh tanganku." "Lalu apa kata Mademoiselle de Armilly padamu karena telah merebut muridnya?" "Oh, entahlah. Tapi kudengar dia akan pergi ke Italia. Madame Danglars memintaku surat rekomendasi untuk para impresario. Aku berikan beberapa baris untuk direktur teater Valle yang berutang budi padaku. Tapi ada apa, Albert? Kau tampak murung. Apakah kau diam-diam jatuh cinta pada Mademoiselle Eugene?" "Aku tak menyadarinya," jawab Albert sambil tersenyum sedih.
Beauchamp berpaling, seolah tertarik pada lukisan-lukisan di dinding. Tapi, lanjut Monte Cristo, kau memang tak seperti biasanya. Aku sakit kepala hebat, kata Albert. Nah, Viscount yang baik, kata Monte Cristo. Aku punya obat mujarab untukmu. Apa itu? Tanya sang pemuda. Perubahan suasana. Benarkah? Kata Albert. Ya, dan karena aku sendiri sedang sangat jengkel, aku akan pergi dari Paris. Maukah kau ikut denganku? Kau jengkel, Count? Tanya Beauchamp. Oleh apa? Ah, kau anggap enteng saja. Coba kau rasakan punya berkas yang sedang disusun di rumahmu. Berkas apa? Berkas yang disiapkan Monsieur de Villefort melawan pembunuhku yang ramah. Seorang bandit yang kabur dari tiang gantung rupanya. Benar, kata Beauchamp. Aku membacanya di koran. Siapa sebenarnya Caderousse ini? Entahlah, katanya orang Provence. Monsieur de Villefort pernah mendengarnya di Marseille dan Monsieur Danglars ingat pernah melihatnya. Akibatnya, jaksa sangat giat dalam perkara ini. Dan prefek polisi sangat tertarik. Dan berkat perhatian mereka yang sangat kuhargai, mereka mengirimkan semua pencuri Paris dan sekitarnya kepadaku. Dengan dalih mereka mungkin pembunuh Caderousse. Jika ini terus berlangsung, dalam 3 bulan semua pencuri dan pembunuh di Perancis akan hafal denah rumahku. Aku putuskan untuk meninggalkan mereka semua dan pergi ke sudut bumi yang terpencil. Dan akan senang jika kau menemani, Viscount. Dengan senang hati. Kalau begitu sudah diputuskan? Ya, tapi kemana? Aku sudah bilang, ke tempat yang udaranya segar, di mana setiap suara menenangkan, di mana siapapun pasti merasa rendah hati seberapapun sombongnya sifatnya. Aku mencintai kerendahan hati itu. Aku yang menguasai dunia, seperti Augustus. Tapi kemana kau benar-benar pergi? Ke laut, Viscount. Kau tahu aku pelaut. Sejak bayi aku digendong oleh lautan tua dan dibuai di dada Amphitrite yang indah. Aku bermain-main dengan jubah hijau yang satu dan jubah biru yang lain. Aku mencintai laut seperti kekasih dan rindu jika tak sering melihatnya. Ayo kita pergi, Count. Ke laut? Ya. Kau menerima ajakanku? Aku menerima. Baiklah, Viscount. Malam ini di halamanku akan ada kereta perjalanan yang nyaman. Ditarik 4 kuda pos. Tempat kau bisa beristirahat seperti di tempat tidur. Monsieur Beauchamp, kereta itu cukup untuk 4 orang dengan nyaman. Maukah kau ikut? Terima kasih. Aku baru saja pulang dari laut. Apa? Kau pergi ke laut? Ya, aku baru saja berlibur singkat ke Kepulauan Borromean. Tak peduli, ikutlah kami, kata Albert. Tidak, sahabatku Morcerf. Kau tahu, aku hanya menolak jika memang tak mungkin. Lagi pula, tambahnya pelan. Penting bagiku tetap di Paris sekarang untuk mengawasi koranku. Ah, kau sahabat yang baik dan luhur, kata Albert. Ya, kau benar. Awasi. Awasi terus, Beauchamp. Dan cobalah temukan musuh yang membocorkan rahasia ini. Albert dan Beauchamp berpisah. Genggaman tangan terakhir mereka mengungkapkan apa yang tak bisa diucapkan di hadapan orang asing. Beauchamp orang yang luhur, kata Monte Cristo setelah sang jurnalis pergi. Bukan begitu, Albert? Ya, dan sahabat yang tulus. Aku sangat mencintainya. Tapi kini kita sendirian, meski bagiku tak penting. Kemana kita pergi? Ke Normandia, jika kau suka. Indah sekali. Apakah kita benar-benar terpencil? Tak ada pergaulan, tak ada tetangga? Teman kita hanya kuda tunggang, anjing berburu, dan perahu memancing. Persis seperti yang kuinginkan. Aku akan memberitahu ibuku, lalu kembali padamu. Tapi apakah kau diizinkan pergi ke Normandia? Aku boleh pergi kemana saja.
Ya, aku tahu kau boleh pergi sendirian, karena pernah kutemui kau di Italia. Tapi menemani sang Monte Cristo yang misterius? Kau lupa, Count. Aku sering bilang betapa besar minat ibuku padamu. Perempuan itu mudah berubah, kata Francis pertama. Perempuan seperti ombak laut, kata Shakespeare. Raja agung dan penyair agung itu mestinya tahu betul sifat perempuan. Sifat perempuan, ya. Tapi ibuku bukan perempuan, melainkan seorang perempuan. Karena aku hanya orang asing yang rendah, maafkan aku jika tak memahami kehalusan bahasamu. Maksudku, ibuku tak mudah memberi kepercayaan. Tapi begitu ia memberikannya, ia tak akan pernah berubah. Ah, benar sekali, kata Monte Cristo dengan menghela napas. Dan menurutmu, apakah ia sedikit pun tertarik padaku? Aku ulangi, kau pasti orang yang sangat aneh dan luar biasa. Sebab ibuku begitu terpikat padamu hingga setiap kali aku bersamanya, ia hanya bicara tentang dirimu. Apakah ia berusaha membuatmu membenciku? Sebaliknya, ia sering berkata, Morcerf, aku yakin Count memiliki jiwa yang mulia. Usahakanlah mendapatkan penghargaannya. Benarkah? Kata Monte Cristo. Ia menghela napas lagi. Nah, kau lihat, alih-alih menentang, ia justru mendorongku. Kalau begitu sampai jumpa pukul 5. Tepat waktu, kita akan tiba pukul 12 atau 1. Di Triport? Ya, atau di sekitarnya. Tapi bisakah kita menempuh 48 lig dalam 8 jam? Mudah saja, kata Monte Cristo. Kau benar-benar luar biasa. Kau akan segera melampaui kereta api, yang memang tak sulit di Perancis, bahkan melampaui telegraf sekalipun. Tapi Viscount, karena perjalanan ini tak bisa kurang dari 7 atau 8 jam, jangan biarkan aku menunggu. Jangan khawatir, aku tak perlu banyak bersiap. Monte Cristo tersenyum sambil mengangguk pada Albert, lalu termenung sejenak. Namun setelah mengusap dahinya seolah mengusir lamunannya, ia membunyikan bel 2 kali, dan Bertuccio masuk. Bertuccio, katanya, aku akan berangkat malam ini ke Normandia, bukan besok atau lusa. Kau punya cukup waktu sebelum pukul 5. Kirim kurir untuk memberitahu kusir di stasiun pertama. Monsieur de Morcerf akan menemaniku. Bertuccio menuruti perintah itu dan mengirim kurir ke Pontoise, memberitahu kereta akan tiba pukul 6. Dari Pontoise, kurir lain dikirim ke stasiun berikutnya, dan dalam 6 jam, semua kuda di sepanjang jalan telah siap. Sebelum berangkat, sang Count pergi ke apartemen Heidi, memberitahu rencananya dan menyerahkan segala urusannya kepadanya. Albert datang tepat waktu. Perjalanan segera menjadi menarik karena kecepatannya yang luar biasa, sesuatu yang tak pernah dibayangkan Morcerf sebelumnya. Sungguh, kata Monte Cristo, dengan kuda pos yang hanya berjalan 2 lig per jam, ditambah hukum konyol yang melarang satu penumpang mendahului yang lain tanpa izin, sehingga penumpang sakit atau pemarah bisa menahan yang sehat dan gesit, mustahil berpergian dengan cepat. Aku menghindari gangguan ini dengan membawa kusir dan kudaku sendiri, bukan? Ali? Sang Count menjulurkan kepala dari jendela dan bersiul, dan kuda-kuda itu seolah terbang. Kereta bergulir dengan gemuruh di atas jalan, membuat semua orang menoleh pada meteor yang menyilaukan itu. Ali tersenyum, mengulangi siulan itu, menggenggam tali kekang dengan tangan kokoh, lalu memacu kudanya. Surai indah mereka berkibar di angin. Anak gurun ini berada di elemennya. Wajah hitam dan matanya yang berkilat membuatnya tampak di balik awan debu yang ia timbulkan, seperti jin badai gurun dan dewa topan. Aku tak pernah tahu kenikmatan kecepatan seperti ini, kata Morcerf, dan awan terakhir di dahinya pun menghilang. Tapi dari mana kau mendapatkan kuda-kuda luar biasa ini? Apakah kau memesannya khusus? Persis,
kata sang Count. 6 tahun lalu aku membeli seekor kuda di Hongaria yang terkenal cepat. 32 kuda yang akan kita pakai malam ini adalah keturunannya. Semuanya hitam legam kecuali bintang putih di dahinya. Luar biasa. Tapi apa yang kau lakukan dengan semua kuda ini, Count? Kau lihat, aku bepergian dengannya. Tapi kau tak selalu bepergian. Saat aku tak membutuhkannya lagi, Bertuccio akan menjualnya. Dan ia berharap mendapat 30 atau 40 ribu franc dari penjualannya. Tak ada raja di Eropa yang cukup kaya membelinya. Kalau begitu, ia akan menjualnya pada seorang wazir timur yang akan mengosongkan kasnya untuk membelinya, lalu mengisinya kembali dengan memukuli rakyatnya. Count, bolehkah aku sampaikan satu gagasan? Tentu, yaitu selain dirimu, Bertuccio pastilah pria terkaya di Eropa. Kau keliru, Viscount. Aku yakin ia tak punya 1 franc pun. Kalau begitu, ia pasti ajaib, Count yang baik. Jika kau terus menceritakan hal-hal luar biasa seperti ini, kuingatkan, aku tak akan percaya lagi. Aku tak percaya pada hal-hal ajaib, Monsieur Albert. Katakan, mengapa seorang pengurus mencuri dari tuannya? Karena kurasa itu sifatnya, demi kesenangan, mencuri. Kau keliru, karena ia punya istri dan anak, dan ambisi untuk dirinya dan keluarganya. Juga karena ia tak yakin akan selamanya memegang jabatannya, jadi ingin menyiapkan masa depan. Nah, Monsieur Bertuccio sendirian di dunia. Ia menggunakan hartaku tanpa perlu mempertanggungjawabkannya, dan ia yakin tak akan pernah meninggalkan pelayananku. Mengapa? Karena aku tak akan pernah mendapatkan yang lebih baik. Kemungkinan itu menipu. Tapi aku berurusan dengan kepastian. Ia pelayan terbaik yang nyawanya berada di tanganku. Apakah kau benar-benar punya hak itu atas Bertuccio? Ya. Ada kata-kata yang menutup percakapan dengan pintu besi. Dan ya dari sang Count adalah salah satunya. Seluruh perjalanan berlangsung dengan kecepatan yang sama. 32 kuda tersebar di 7 stasiun, membawa mereka ke tujuan dalam 8 jam. Tepat tengah malam mereka tiba di gerbang taman yang indah. Penjaga sudah menunggu. Ia telah diberitahu oleh kusir stasiun terakhir tentang kedatangan sang Count. Pukul 2:30 pagi, Morcerf dibawa ke kamarnya, di mana mandi dan makan malam telah disiapkan. Pelayan yang duduk di belakang kereta melayaninya. Baptistine yang duduk di depan melayani sang Count. Albert mandi, makan malam, lalu tidur. Sepanjang malam ia dibuai suara ombak yang suram. Saat bangun, ia pergi ke jendela yang menghadap ke teras. Di depannya laut terbentang. Di belakangnya, taman indah yang dibatasi hutan kecil. Di sebuah teluk, terparkir perahu layar kecil dengan lunas ramping dan tiang tinggi, mengibarkan bendera bergambar lambang Monte Cristo, gunung emas di atas laut biru dengan salib merah di bagian atas. Mungkin mengacu pada namanya yang mengingatkan pada Kalvari, gunung yang oleh penderitaan Tuhan kita dibuat lebih berharga daripada emas, dan salib yang oleh darahnya dijadikan suci. Atau mungkin kenangan pribadi akan penderitaan dan kelahiran kembali yang terkubur dalam kegelapan masa lalu sang tokoh misterius ini. Di sekeliling perahu itu terapung banyak perahu nelayan kecil milik desa terdekat, seperti rakyat jelata yang menunggu perintah ratu mereka. Di setiap tempat Monte Cristo singgah, meski hanya 2 hari, kemewahan melimpah dan kehidupan berjalan dengan nyaman sempurna. Di ruang tunggu Albert, tergantung 2 senapan berburu lengkap dengan perlengkapannya. Di ruangan besar lantai dasar tersedia segala alat memancing canggih yang ditemukan bangsa Inggris. Ahli memancing karena sifat mereka yang sabar dan tenang. Hari itu dihabiskan dengan kegiatan yang dikuasai Monte Cristo. Mereka menembak selusin burung pegar di taman. Menangkap sebanyak itu pula ikan trout di sungai.
makan siang di gazebo yang menghadap laut, lalu minum teh di perpustakaan. Menjelang malam hari ketiga, Albert yang kelelahan oleh aktivitas yang justru menyegarkan Monte Cristo tertidur di kursi dekat jendela. Sementara sang Count sedang merancang bersama arsiteknya rencana rumah kaca untuk rumahnya di Paris. Tiba-tiba suara kuda yang dipacu kencang di jalan raya membuat Albert terjaga. Ia terkejut melihat valetnya sendiri yang sengaja tak dibawanya agar tak merepotkan Monte Cristo. "Florentine, di sini," serunya sambil bangkit. "Apakah ibuku sakit?" Ia bergegas ke pintu. Monte Cristo mengamati dari kejauhan saat ia mendekati sang valet yang mengeluarkan bungkusan kecil bersegel berisi surat kabar dan sepucuk surat. "Dari siapa ini?" tanyanya dengan cemas. "Dari Monsieur Beauchamp," jawab Florentine. "Apakah ia mengutusmu?" "Ya Tuan, ia memanggilku ke rumahnya, memberiku uang untuk perjalanan, menyediakan kuda dan menyuruhku berjanji tak berhenti sampai menemuimu. Aku tiba dalam 15 jam. Albert membuka surat itu dengan gemetar, lalu menjerit begitu membaca baris pertama, dan merebut surat kabar itu. Penglihatannya kabur, kakinya lemas, dan ia akan terjatuh jika Florentine tak menopangnya. "Kasihan pemuda itu," gumam Monte Cristo pelan. "Jadi benarlah bahwa dosa ayah akan menimpa anak cucu hingga keturunan ketiga dan keempat." Sementara itu Albert telah sadar kembali. Dan sambil terus membaca, ia mendongak sambil berkata, "Florentine, apakah kudamu siap kembali segera?" "Itu kuda pos yang lelah dan pincang." "Bagaimana keadaan rumah saat kau tinggalkan?" "Semuanya tenang, tapi saat kembali dari rumah Monsieur Beauchamp, aku dapati nyonya sedang menangis. Ia memanggilku untuk menanyakan kapan kau pulang. Aku katakan perintah Monsieur Beauchamp. Ia awalnya mengulurkan tangan mencegahku. Tapi setelah sejenak berpikir, 'Ya, pergilah Florentine,' katanya, 'dan semoga ia segera datang.' 'Ya ibuku,' kata Albert, 'aku akan kembali, dan celakalah si penjahat hina itu. Tapi pertama-tama aku harus tiba di sana.' Ia kembali ke ruangan tempat ia meninggalkan Monte Cristo. Dalam 5 menit, penampilannya berubah total. Suaranya menjadi kasar dan serak. Wajahnya berkerut. Matanya menyala di balik kelopak yang kebiruan, dan ia limbung seperti orang mabuk. "Count," katanya, "terima kasih atas keramahanmu, yang dengan senang hati kulanjutkan lebih lama. Tapi aku harus kembali ke Paris." "Apa yang terjadi?" "Malapetaka besar, lebih penting bagiku daripada nyawa. Jangan tanya aku, tapi pinjamkan aku kuda." "Kandangku siap kau pakai, Viscount, tapi kau akan bunuh diri jika berkuda. Ambil kereta pos atau kereta biasa saja." "Tidak, itu akan memperlambatku. Aku justru butuh kelelahan yang kau khawatirkan itu. Itu akan menyembuhkanku." Albert limbung seolah tertembak, lalu jatuh ke kursi dekat pintu. Monte Cristo tak melihat kelemahan fisik keduanya. Ia sedang di jendela. Ia pun berseru, "Ali, kuda untuk Monsieur de Morcerf. Cepat, ia sedang terburu-buru." Kata-kata itu memulihkan Albert. Ia melesat keluar diikuti sang Count. "Terima kasih," serunya sambil melompat ke punggung kuda. "Kembalilah secepatnya, Florentine. Apakah aku perlu kata sandi untuk mendapatkan kuda?" "Cukup turun, kuda lain akan segera dipasang pelananya." Albert ragu sejenak. "Kau mungkin anggap kepergianku aneh dan bodoh," katanya. "Tapi kau tak tahu betapa sebuah paragraf di koran bisa membuat seseorang murka. Baca ini," katanya sambil memberikan surat kabar itu. "Setelah aku pergi, agar kau tak menyaksikan amarahku." Saat sang Count mengambil koran itu, Albert memacu kudanya, yang melompat terkejut oleh rangsangan yang tak biasa, lalu melesat pergi secepat anak panah. Sang Count memandangnya dengan belas kasihan, dan begitu ia menghilang, ia membaca,
Perwira Prancis yang mengabdi pada Ali Pasha dari Yanina, yang 3 minggu lalu disebut dalam Impartial, yang tak hanya menyerahkan benteng Yanina, tapi juga menjual sang penguasa pada Turki, memang benar bernama Fernand, seperti dinyatakan surat kabar terhormat kita. Namun sejak itu ia telah menambahkan gelar bangsawan dan nama keluarga pada namanya. Kini ia menyebut dirinya Comte de Morcerf dan duduk di antara para anggota Dewan Bangsawan. Demikianlah rahasia mengerikan yang telah begitu murah hati dimusnahkan Beauchamp, muncul kembali seperti hantu bersenjata. Dan koran lain yang mendapat informasi dari sumber jahat telah menerbitkan 2 hari setelah Albert berangkat ke Normandia. Beberapa baris yang membuat sang pemuda malang itu nyaris gila.